sekali kemudian meninggalkan hal-hal yang kemudian terlekat kepada diri manusia, yaitu kalau kata orang-orang HAM itu bilang pri kemanusiaan. Tapi sebagai orang muslim, karena mereka juga adalah saudara kita, artinya kita tidak hanya kemudian kehilangan rasa kemanusiaan kita, tapi kita juga kehilangan rasa kemudian solidaritas dan juga kewajiban. Lantas kemudian ada satu keluarga yang terkenal sekali namanya Rothschild. Dia pada saat itu seorang Yahudi juga. Dia menguasai perbankan di tahun 1917. Keluarga Rothschild itu mempunyai uang banyak sekali. Nah, lantas kemudian keluarga Rothschild ini meminta Perdana Menteri Inggris, yaitu Arthur James Balfour. Arthur James Balfour untuk apa? Diminta untuk kemudian mengeluarkan mandat atas pembagian Palestina untuk kemudian orang Yahudi. Untuk kemudian orang Yahudi bisa masuk ke tanah Palestina. Keluarlah yang deklarasi Balfour, yang diambil dari nama Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Arthur James Balfour. Nah, sehingga pada saat itu ketika kemudian umat Islam terpecah belah di tahun 1917 pasca Perang Dunia Pertama, berdasarkan perjanjian Balfour itu, Palestina itu kemudian dikuasai oleh Inggris kan. Nah, karena Palestina dikuasai oleh Inggris, lantas kemudian Inggris tadi mengeluarkan perjanjian Balfour itu, yang isinya itu kurang lebih intinya adalah bolehnya orang-orang Yahudi untuk kemudian imigrasi secara terbuka dan dijamin secara hukum masuk kemudian ke tanah Palestina. Lantas kemudian pasca 1917 sampai kemudian 1945 banyak sekali kemudian imigran dari orang-orang Yahudi masuk ke Palestina. Nah, semakin banyak pasti dong orang-orang kemudian pribumi lama-lama kemudian nggak suka, karena mereka itu datangnya itu kemudian sifatnya merampas, ngambil tanah dan sebagainya. Maka terjadi konflik. Sebenarnya bukan konflik, yaitu artinya penjajahan. Kan kalau konflik itu kan artinya perlawanan antara dua arah kan. Ini kan kondisinya secara de facto, secara sejarahnya bahwasanya Palestina itu adalah tanah yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa kita bisa mengklaim bahwasanya Palestina adalah tanah milik umat Islam? Berdasarkan Umar bin Khattab dahulu. Jadi dalam hukum Ahkamul Ardiyah itu, tanah Palestina itu ditetapkan sebagai tanah kharojiyah. Tanah kharojiyah dalam ilmu fikih artinya adalah tanah yang dibebaskan secara jihad. Tanah itu selamanya nggak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Itu konsekuensi hukumnya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi bekal terhadap Abdul Hamid II pada sebelum Perang Dunia Pertama. Kita balik dulu di tahun 1860. Jadi 1860 terlahir seorang pemuda yang bernama Theodor Herzl yang kita kenal dengan Bapak Zionis Yahudi kan. Nah, tahun 1860 tepat 36 tahun setelahnya, berarti 1896. 1886. Theodor Herzl ini kemudian 1896. Theodor Herzl ini kemudian mengeluarkan satu buku yang kontroversial, yaitu Der Judenstaat. Judulnya itu Der Judenstaat. Artinya bahasa Inggrisnya itu The Jewish State, negara Zionis Yahudi. Lah, cuman buku ini kemudian menuai kontroversial, bukan hanya dari kalangan orang-orang kemudian barat saja, cuman dari orang-orang Yahudi juga. Salah satu rabi yang kemarin speak up itu bahwasanya sebenarnya ketika kemudian orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Palestina itu adalah tanah terjanji bagi orang-orang Yahudi, itu adalah kemudian klaim berdasarkan aspek teologi yang nggak berdasarkan di dalam kitab-kitab mereka. Artinya itu adalah sebuah palsu. Kenapa? Karena begini. Kenapa kok itu bukan tanah perjanjian bagi mereka? Karena kata rabi ini ngomong rabi ya, jadi orang Yahudi langsung yang ngomong. Kayak istilahnya pendeta, pemuka agamanya orang Yahudi. Karena memang nggak ada di dalam kitab-kitab itu yang menuliskan bahwasanya orang Yahudi itu diwajibkan untuk membuat suatu negara berdasarkan suku Yahudi, nggak ada. Nah, sehingga ini hanya klaim belaka, klaim fiktif belaka. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan pendekatan Al-Quran misalnya, pada zaman dahulu kalau kita lebih jauh lagi, Yahudi itu kan diminta untuk masuk ke tanah Palestina, tapi mereka menolak dengan kalimat apa? Izab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Nabi Musa, udah kamu pergi aja. Kamu masuk aja ke Palestina. Izab anta wa rabbuka. Kamu pergi aja. Jadi orang-orang Yahudi emang dari dulunya itu sifatnya itu emang disifati oleh sifat-sifat yang
parah banget lah intinya, selalu membuat problem dimanapun berada. Nah sehingga pada saat itu izab anta wa rabbuka faqatila, karena Allah sudah menyuruh mereka untuk masuk ke tanah Palestina, tapi mereka menolak. Lah berdasarkan penolak inilah kemudian bentuk lain yang kita saksikan di dalam besar di dunia kedua dibuat gimana cara TNI itu nggak bisa berangkat ke Palestina. Dengan apa? Dengan kemudian ditakuti karena PBB itu kan mengeluarkan mandat kan pada tahun 1948 itu bahwasanya siapapun yang pengen campur tangan terhadap urusan Palestina dan Israel maka dia akan kena sanksi PBB. Artinya siapapun yang pengen nyerang itu bakal kena sanksi. Bayangin. Jadi kita itu memang sudah diblokade. Umat Islam itu dipecah belah dengan kemudian gerakan nasionalisme itu. Jadi umat Islam gimana caranya itu maka nggak ada kewajiban untuk mengirim mengirim tentara. Itulah yang terjadi saat ini. Di mana di dalam Indonesia nggak ada tuh undang-undang yang bilang bahwasanya wajib untuk mengirim tentara kepada Palestina. Karena apa? Karena Palestina bukan batas teritorial Indonesia, sehingga keluarlah tadi penjajahan dalam bentuk pemikiran atau dalam bentuk kemudian undang-undang tadi. Nah sehingga ketika umat muslim itu terpecah belah secara garis teritorial, maka Israel dan sekutunya Barat dan sebagainya itu mereka paham bahwasanya Palestina itu nggak akan pernah bisa dibebaskan karena umat muslimnya sendiri itu telah dibelenggu secara pemikirannya lewat apa? Lewat perang pemikiran yang kita kenal dengan national state itu. Nah maka yang perlu kita hari ini lakukan adalah liberation of mind before liberation of land. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Profesor Abdul Hamid II. Karena kalau kita tinjau sejarah kan tadi kan jelas ya bahwasanya orang-orang Yahudi menguasai Palestina itu kan diawali dengan mind dulu nih, apa yang di otak dulu. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu dibentuk, kita itu punya cita-cita untuk mendirikan Yahudi. Nah, kalau memang akar permasalahan dimulai dari mind, dari pikiran, maka perlu bagi kita umat Islam itu membenahi pikiran kita bahwasanya tanah itu adalah tanah milik umat Islam dan selamanya tidak itu adalah notabene tanah kharajiyah, selamanya tidak boleh diberikan kepada orang-orang Yahudi, maka yang harus kita lakukan umat Islam adalah memberikan kemudian jihad itu sendiri yang kemudian dipimpin oleh seorang khalifah. Itu yang kemudian harus kita pahami. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, kalau ditanya apakah nggak boleh kita mengedepankan solusi ini itu, apakah nggak boleh direalisasikan berdasarkan aspek agama. Jadi ada di kalangan umat Islam itu yang justru mereka itu setuju dengan two state solution. Karena apa? Mereka itu beranggapan begini, bahwasanya secara fakta itu orang-orang Israel itu memang sudah berdiri secara negara kan. Mereka kan 1948 kan diakui sebagai negara kan, oleh PBB kan, oleh Amerika itu. Nah, artinya kalau misalkan kita realisasikan two state solution itu, orang-orang Israel itu bisa berdamai dengan Palestina, kenapa enggak? Itu adalah yang dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, cuman problemnya itu tadi bahwasanya two state solution itu sebenarnya nggak diinginkan oleh warga Palestina dan juga nggak diinginkan oleh kemudian orang-orang Israel sendiri. Jadi kalau kita pengen besok kan ada KTT ya, konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan di mana tuh? Di New York oleh Prabowo Subianto yang pengen merealisasikan two state solution ini. Nanti kita akan lihat bahwasanya itu adalah sesuatu yang mustahil secara historis juga, secara teologis juga mustahil. Sebab di dalam agama Islam MUI pun kemarin mereka kemudian mengeluarkan fatwa bahwasanya nggak boleh, bahwasanya MUI itu mendukung sepenuhnya atas kemerdekaan Palestina, bahwasanya orang-orang Yahudi Zionis itu harus diusir di tanah Palestina secara keseluruhan. Nah, jadi kita umat Islam itu harus kemudian menolak terhadap two state solution ini, karena ini andai kan kemudian two state solution ini bisa direalisasikan, artinya besok-besok penjajahan itu bakal ternormalisasi di zaman modern ini. Karena ini sebenarnya two state solution ini adalah gagasan yang diusung oleh kolonialisasi Barat untuk kemudian bolehnya menjajah di zaman modern ini. Coba untuk bayangin,
andaikan naudzubillah min syarri dzalik, andaikan two state solution ini terjadi, maka besok-besok gampang dong misalnya Belanda datang ke Indonesia ngambil tanah setengahnya. Karena ini adalah bentuk penjajahan di zaman modern ini nih yang pengen dinormalisasiin. Gimana orang datang merampas terus diakui sebagai negara, dan kemudian Prabowo bilang bahwasanya pengen mengakui hak-hak Israel, pengen menjalin hubungan diplomat bersama Israel, dan pengen naruh orang-orang TNI ke tanah Palestina. Nah, ini adalah sesuatu yang tadi fiktif dan mustahil secara historis dan juga teologis. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian yang ingin Ane sampaikan. Artinya tugas kita sebagai kaum muslimin adalah terus menyuarakan terhadap Palestina, bahwasanya two state solution ini adalah solusi yang diusung oleh Amerika sendiri, oleh Barat sendiri, dan ini adalah salah satu bentuk penjajahan pada zaman modern, bentuk penjajahan dengan bentuk lain. Nah, tugas kita adalah terus mengupayakan bagaimana kemudian umat Islam itu sadar bahwasanya pentingnya kita terhadap sosok khalifah yang Nabi itu di dalam hadisnya itu mempredikat khalifah itu sebagai tameng yang bisa melindungi umat Islam, dan secara sejarahnya pun juga begitu kan. Palestina itu bisa aman ketika ada sosok khalifah. Ketika Abdul Hamid itu kemudian lengser, Palestina dijajah selama ratusan tahun. Artinya problemnya adalah kita nggak ada khalifah, kita nggak ada tentara, umat Islam nggak ada persatuan, umat Islam nggak ada kekuatan, maka gampang banget umat Islam itu dijajah. Nggak hanya di Palestina, belum lagi di Afghanistan, belum lagi kemudian di Irak dan sebagainya, kemudian Suriah dan sebagainya, Libanon. Nah, itu kemudian kita pengen suarakan terus-menerus. Kita penting untuk kemudian bersatu dalam naungan yang satu dengan pemimpin yang satu, dan itu adalah yang Allah wajibkan, sifatnya wahyu yang Allah wajibkan dan pernah berdiri selama 14 abad lamanya. Nah, mungkin itu dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Ahmad. Berikutnya setelah kita mendengar tadi penuturan begitu banyak bagaimana kisah di balik two state solution, apakah ini menjadi betul-betul solusi atau memang ternyata problem, bukan solusi, dan lantas apakah dengan tadi pernyataan kemarin Prabowo itu sebagai orang paling tinggi lah ibaratnya di sebuah negara, di negara kita ini, apakah itu menjadi betul-betul solusi gitu loh, ketika solusi itu keluar dari mulutnya Prabowo. Ternyata kan ini hanya lagu lama gitu, lagu lama yang diputar kembali sama Prabowo. Sesi berikutnya silakan kepada para peserta, mau yang baru datang tadi silakan boleh menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Ahmad. Silakan. Sama sekali. Aneh mungkin. Aneh. Tafadhol. Mungkin Siapa namanya? Ya, sebutkan nama, fakultas apa? Silakan. nama saya Rosid, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya minta tolong jelasin apa itu waktu Nabi Musa sebelum apa itu ingin naklukkan itu dipegang sama siapa saja sampai ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu. Nah, Palestina itu dipegang oleh siapa saja sih dari masanya Nabi Musa sampai penaklukan Umar bin Khattab itu. Terus yang kedua, gimana upaya kita untuk itu mewujudkan untuk adanya khalifah itu, sedangkan generasi kita apalagi generasi alpha kan kalau dilihat di sosmed kan apalagi kelulusan sekolah itu kan tren-tren joget-joget. Bagaimana kita untuk menyadarkan sedangkan generasi kita aja seperti itu. Mungkin itu saja. Itu ya? Terima kasih.
Itu dua pertanyaannya. Yang Iya. pertama tadi siapa saja gitu sebelum Palestina ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab, siapa yang menguasai daerah Palestina gitu sebelumnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan tadi merealisasikan khalifah itu kembali ke khilafah kembali dengan kondisi yang ya sekarang ini bisa dibilang apa ya, kayak orang aja masih ngangong gitu, nggak tahu apa itu khilafah, apa itu khalifah, nggak tahu. Iya. Nanti disebut khilafah, khilafiyah apa gitu, masih banyak yang apa ya, betul-betul nggak tahu gitu. Oke, jadi kalau kita pengen tinjau sejarah bahkan dari sebelum Masehi, kita kan dapati sebenarnya tanah Palestina itu pernah dikuasai oleh orang-orang Romawi, oleh kemudian Nebukadnezar yang kita kenal, dan juga dikuasai yang dinamakan dengan Assyrian Empire, kerajaan Assyria, yang lantas kemudian ditaklukkan oleh kemudian nanti ditaklukkan oleh Nabi Daud, yang kemudian perang bersama Jalut sampai zaman Nabi. Atas kemudian di zaman Nabi, pada saat itu Palestina masih dipimpin oleh orang-orang Romawi. Lantas kemudian Nabi Muhammad itu selama puluhan tahun itu mengedukasi secara terus-menerus terhadap generasi sahabat untuk kemudian mempunyai visi bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin dan harus dibebaskan. Nah, apakah kemudian terrealisasi pembebasan Baitul Maqdis di zaman Nabi? Enggak. Nabi Muhammad dengan matanya enggak menyaksikan bagaimana kemudian Baitul Maqdis itu ada di tangan kaum muslimin. Apakah Nabi Muhammad gagal? Enggak begitu. Nabi Muhammad enggak gagal. Nabi Muhammad kemudian mengedukasi sahabatnya agar punya visi besar, yaitu bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Sampai kemudian selama ratusan tahun generasi tabiin dan setelahnya mereka berlomba-lomba untuk kemudian menaklukkan Baitul Maqdis, sampai akhirnya ternyata bisa terrealisasi di zaman Umar bin Khattab, yang kemudian diserahkan dengan secara damai oleh uskup yang kita kenal dengan nama Patrick Sophronius di tahun 637. Diserahkan dengan damai secara de jure dan juga de facto. Nah, pada saat itu akhirnya tanah Palestina dimiliki oleh umat Islam. Selama beratusan tahun di tanah itu hidup orang-orang Islam, hidup orang-orang Yahudi, hidup orang-orang Nasrani secara damai. Sampai pada akhirnya direbut kembali oleh pasukan salib oleh kemudian orang-orang Nasrani. Nah, pada akhirnya ketika kemudian Palestina kemudian direbut kembali oleh orang-orang Nasrani, akhirnya Palestina itu direbut kembali di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dengan semangat Imam Al-Ghazali yang kemudian membangun generasi Jilus Salahuddin. Maka di dalam kitab Hakaza Zohara Jilus Salahuddin begini terlahirnya generasi Salahuddin, generasi pembebas Baitul Maqdis. Itu kalau kita menarik ya, bagaimana kemudian di dalam kitab itu digambarkan pada saat itu kondisi pada saat itu umat Islam itu mulai kemudian renggang terhadap kemudian konsistensi memegang syariat Islam. Mereka kemudian disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya itu semu gitu. Sehingga umat Muslim itu gampang dipecah belah, sehingga kemudian pada saat itu orang-orang Nasrani kan gampang untuk ngambil kembali tanah Palestina. Nah, maka Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lainnya membangun kembali itu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah salah satu generasi yang cetakannya si Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali pada saat itu. Sampai terlahirlah generasi Salahuddin dan akhirnya dibebaskan kembali di tahun 1100 berapa gitu. Nah, akhirnya itu dibebaskan. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana kemudian step-step, bagaimana cara untuk apa? Merealisasikan Itu bagaimana cara merealisasikan tadi yang sebagai solusi bahwa khilafah adalah solusi, tidak kenapa bisa. Oke, pertanyaan yang menarik. Gimana caranya merealisasikan? Kalau tadi dikatakan bahwasanya solusinya adalah jihad dan khilafah, bagaimana kemudian step-stepnya? Nah, begini, kita belajar bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu dahulu, ketika kemudian awal mula diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu kan kemudian membina sahabatnya.
dengan pertama kali kan kita belajar bahwasanya Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi kan. Nah, artinya yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad itu ada aspek taskif, pembinaan terhadap para sahabatnya, dengan kemudian mengedukasi secara pendidikan. Nah, sehingga itulah yang kemudian statement yang dilontarkan seorang yang pakar terhadap Palestina, yaitu tadi Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Bayangin, dia seorang profesor dari Palestina, dia salah satu orang yang pertama kali buat jurusan jurusan hubungan Palestina. Jadi dia buat jurusan tentang Palestina, bayangin. Ada salah satu kampus yang membuat satu jurusan, judulnya itu nama jurusannya itu adalah jurusan Palestina. Nah, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ketika ditanya oleh umat Islam bagaimana yang harus kita lakukan, jawabannya itu sederhana, liberation of mind, bebaskan dulu pemikiran kita, barulah liberation of land. Jadi stepnya itu bebaskan pemikiran, langkah kedua adalah kemudian liberation of land. Kalau kemudian umat Islam itu sadar bahwasanya ternyata problematika intinya adalah kita itu dijajah secara pemikiran kita, dengan kemudian nasionalisme tadi, kita kemudian dibatasi dengan sekat-sekat, yang dimana dengan batas sekat-sekat itu kita nggak wajib atau nggak harus untuk mengirim tentara, karena bakal kena tadi sanksi dunia tadi, sanksi PBB, bahwasanya siapapun yang pengen campur urusan terhadap Palestina dan Israel maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, ketika kita menyadarkan umat Islam, kita kemudian terus speak up bahwasanya kita itu sedang dijajah secara pemikirannya, kita itu sedang dipecah belah dengan isu national state itu, maka lama-kelamaan ketika umat Islam itu menyadari bahwasanya kita harus bersatu padu dalam satu naungan, dalam satu pemimpin, dan bahwasanya kita ada seruan Allah mewajibkan kita untuk berjihad. Ketika semua Islam itu mempunyai pandangan yang satu itu, mempunyai pemikiran yang satu, maka pada saat itulah persatuan itu bisa akan kembali. Memang susah, karena memang Nabi pun 10 tahun loh, bayangin, 10 tahun lebih mendidik sahabatnya, membangun visi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, kita baru berapa tahun? Berapa tahun kita speak up tentang Palestina? Berapa tahun kita fokus untuk kemudian menyuarakan solusi utama, yaitu jihad dan khilafah. Nah, sehingga itu yang kemudian perlu kita lakukan, yaitu terus fokus membina, kemudian menaikkan taraf berpikir umat Islam, agar jangan umat Islam ini hari ini hanya reaktif saja sifatnya, hanya kemudian melihatnya dari aspek kemanusiaan, nggak manusiawi dan sebagainya. Mereka nggak meninjau dari aspek sejarah, bagaimana kemudian bahwasanya tanah itu tanah Palestina, bagaimana kemudian hari ini banyak dari kaum muslimin itu masih beranggapan bahwasanya Israel itu adalah sebuah negara. Padahal kalau mereka belajar, andaikan mereka ikut sore ini jam 4 ini, mereka akan mengetahui bahwasanya sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tadi penjajah, yang sifatnya itu dia itu bukan, jadi negara Israel itu sebelumnya itu nggak ada. Mereka itu dengan merampas. Nah, artinya ketika kemudian kaum muslimin ini pemikirannya sama, mereka punya visi yang sama untuk membebaskan Palestina, insya Allah kemudian Palestina bakal terbebaskan gitu. Mungkin itu. Gimana, Wasit? Sudah terjawab? Apa ada yang belum puas dengan jawaban ini? Ingin memastikan sih. Jadi yang pertama itu yang menguasai itu Romawi, terus yang kedua itu Muslim, terus yang ketiga itu Kristen, keempat Muslim lagi ya. Iya, tapi kalau ditinjau dari sebelum-sebelumnya masih ada yang menguasai tanah Palestina. Apalagi antum nanya tadi dari zaman Nabi Musa kan? Iya. Sebelum Masehi itu. Iya. Babilonia apa tadi itu? Kerajaan Babilonia. Apa ada yang masih Oh, tawadhu. Bu Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad. Saya semester 4 di Fakultas Teknik Kimia. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke membenarkan. Sebenarnya ucapan Pak Prabowo, presiden kita, itu muncul sebenarnya setelah hubungan kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia datang ke Indonesia dengan tujuan apa? Gak mungkin dong Prancis datang untuk
kesejahteraan umat Islam. Dengan faktanya sekarang Perancis adalah negara teratas penjual militer, penjual apa? Namanya senjata militer nomor 1 di dunia. Ditambah fakta lagi adalah tahun lalu, tahun 2024, Prancis menyortir atau membuka delegasi perdagangan senjata dengan Israel. Dengan dua fakta ini kita tahu apa yang diinginkan Prancis sebenarnya. Kalau Prancis mau keluar apa namanya two state solution sebagai untuk memerdekakan Palestina, apa ya? Pertama, tadi Prancis melakukan delegasi membuka penjualan senjata ke Israel tahun 2024. Kemudian dia sekarang sebagai penyortir utama senjata militer dunia. Dan fakta ketiga adalah Prancis itu selalu menggaungkan two state solution di forum-forum internasional, PBB dan lain sebagainya. Kita tahu tujuannya tadi, Prancis kasarnya adalah dia mencari tempat di politik internasional. Jadi menurut hemat saya, jangan untuk umat Islam ya, khususnya umat Islam, politik Prancis, politik kaum kafir ini pasti gak murni, pasti ada bangkainya di situ. Ini nggak mungkin mau two state solution, mau merdekakan Palestina 100%. Ini usulan dari kaum kafir yang mempunyai politik yang pasti licik ya, itu pasti nggak benar. Jadi kita mau kemana arahnya sekarang? Mau two state solution apa solusi Islam? Sekarang gitu. Dan kita tahu solusi politik selain politik Islam pasti kan paradigmanya apa? Kapitalis, sekuler, itu semua menggunakan dari Islam. Jadi jalannya cuma satu, itu tadi politik Islam, yaitu apa? Menegakkan dan membangun politik Islam dengan melakukan seorang khalifah yang mempunyai kekuatan militer dan mungkin. Ya betul. Sedikit tambahan, memang kalau ditanya motif balik dari orang-orang tadi Prancis dan juga Amerika, kenapa kok mereka senantiasa menggemborkan untuk merealisasikan two state solution ini. Bahkan sebelum Donald Trump, yaitu Joe Biden di tahun 2023 itu sudah keluar-keluar tentang two state solution, karena tadi bahwasannya sebenarnya kenapa kok, coba bayangin, Amerika itu kan dia itu kan salah satu negara yang paling besar ngasih duit ke Israel untuk kemudian menyerang Palestina. Apa sih, kenapa, kepentingan apa kok Amerika mau sampai, bahkan di dalam berita Amerika dikisahkan bahwasanya ternyata orang-orang Amerika itu banyak yang kemudian anggaran Amerika itu terlalu banyak dikeluarkan untuk perang terus. Jadi orang-orang Amerika pada demo tuh ke Donald Trump, ke presiden Joe Biden dan sebagainya. Karena kenapa? Orang-orang Amerika jadi miskin gara-gara dananya itu digelontorkan besar-besaran ke invasi-invasi yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Ternyata tujuan terbesarnya apa? Mereka itu pengen mengambil sumber daya alam yang ada di Timur Tengah. Makanya kenapa Amerika itu nyenggol mulu. Amerika itu nyenggol tanah-tanah Timur Tengah, karena ternyata di Timur Tengah itu ada salah satu riset yang membuktikan bahwasanya tanah bumi Syam dan sebagainya itu sebenarnya makmur banget. Di Palestina misalnya ada kebun sawit. Terus di Arab dan sebagainya ada kilang tambang minyak terbesar yang kalau dikalkulasiin itu bisa ngelawan atau bisa ngelawan Eropa seluruhnya digabungin kekayaannya. Bayangin, Timur Tengah ternyata banyak banget sumber daya. Makanya tadi Eropa dan kawan-kawannya mereka menggelontorkan, mereka kemudian kerjasama untuk kemudian menginvasi daripada Timur Tengah, salah satunya Palestina. Kenapa mereka serius banget? Karena tadi mereka pengen menjajah, pengen menormalisasikan, pengen kemudian ngambil sumber daya alam yang ada di sana. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Barat. Nah, supaya bisa meredam berisiknya orang-orang di dunia saat ini. Ditambah lagi kemarin kita lihat bahwasanya 12 orang berangkat dengan kapal kan, yang di salah satunya ada salah satu petinggi aktivis dunia. Mereka kenapa pengen two state solution? Supaya meredam
atas koar-koarnya dunia yang lagi terbuka saat ini. Media ini lagi kebuka banget nih. Nah, mereka ternyata takut banget. Gimana caranya orang-orang di luar sana itu lewat propaganda Hasbara tadi untuk kemudian seolah-olah Zionis ini adalah orang yang tersakiti, orang yang kemudian jadi playing victim yang dilakukan oleh media-media Zionis. Nah, untuk meredam itu apa? Dengan two-state solution. Nah, itu adalah salah satu bentuk lain. Kenapa two-state solution itu digembor-gemborkan sejak 1948, sejak kemudian Presiden Joe Biden sampai Trump, bahkan kemudian tadi Prancis, Macron dan juga Prabowo, itu karena itu untuk meredam. Padahal mah sebenarnya Palestina sejak tahun 1948, sejak deklarasinya Israel sebagai negara, Palestina itu udah menjadi stateless. Stateless itu definisinya Palestina itu udah, kalau bahasa Arabnya, wujuduhu ka'adabi. Ada orang-orang Palestina, cuman kayak nggak ada. Maksudnya mereka itu memang dia secara ininya masih ada negaranya pada tahun 1948 ya. Memang ada negaranya, cuman stateless. Dia tuh nggak punya hak di dalam kancah internasional. Dia nggak punya hak di PBB. Dia nggak bisa bersuara, nggak boleh perwakilan datang dan sebagainya. Nah, jadi bullshit banget ketika kemudian two-state solution itu digembor-gemborkan. Nah, gimana digembor-gemborkan? Orang persyaratan dari Israel aja bilang apa? Bahwasanya nggak boleh ketika two-state solution itu terrealisasi, orang-orang Palestina punya tentara. Nggak boleh ada kemudian pangkalan militer dari orang-orang Palestina. Nah, ini gimana disebutkan sebuah negara ketika justru pangkalan militernya ditolak? Kan nggak masuk akal. Coba bayangin negara dibangun cuman nggak boleh tuh ada militernya. Padahal rukun sebuah negara itu harus ada militernya. Kalau negara nggak ada militer, maka itu bukan dikatakan sebuah negara gitu. Jadi pada akhirnya two-state solution itu solusi yang sebenarnya itu bukan solusi, itu justru legitimasi atas penjajahan. Bolehnya penjajahan terhadap suatu negara. Nah, itu yang kemudian harus kita paham. Wah, mungkin itu. Siapa namanya? Namanya Ferdi dari FDCOM semester 6. Namun tadi terkait situasi sekarang di Palestina itu, bagaimana sikap kita sih terhadap kelompok yang ada di sana? Pertama tadi kan Anda setuju kalau solusinya itu adalah jihad. Nah, sedangkan yang kita tahu itu kan ada banyak faksi-faksi, banyak ideologi di sana, terutama misalnya Hamas yang kita tahu sendiri kan itu sampai sekarang itu mereka tidak pernah sekalipun keluar dari pernyataan dari berbicara atau pernyataan resmi mereka yang mau mendirikan khilafah, tapi lebih ke perjuangan nasionalis Palestina. Nah, sedangkan situasi sekarang itu kalau kita lihat kan makin buruk. Jadi kita dilema juga nih, di satu sisi kita mau mendukung teman-teman dari Palestina sana supaya kehidupannya lebih baik, mereka juga merdeka, tapi di sisi lain kelompok yang kita dukung ini cenderung ke arah nasionalis. Nah, ditambah lagi kalau menurut Anda apa yang dilakukan Hamas itu blunder melalui operasi Taufan al-Aqsa ini. Karena kan yang namanya jihad itu Nabi juga memperkirakan kalau kita jihad itu kan tujuannya menang, gak barbar. Nah, sedangkan apa yang dilakukan Hamas itu benar jadi blunder. Kita bisa berhasil bunuh 10 misalnya, tapi yang mati dari kita itu 1000. Terus mereka keluar darah-darah bayi Palestina ini biarlah menjadi jihad, persembahan kalau dunia itu bakal tahu betapa kejamnya Israel. Tapi kan di sisi lain mereka sendiri sering bersembunyi di bawah tanah. Maaf ya kalau pernyataan agak liar. Nah, itu sikap kita itu bagaimana sekarang terhadap kelompok Palestina, sedangkan yang di tepi barat sendiri kan kita sudah tahu bagaimana si Fatah itu terang-terangan mau negara yang demokrasi di bawah negara boneka Israel. Nah, jadi dilema kita sebagai kaum muslimin yang di luar Palestina itu bagaimana, sedangkan kita tahu kan mereka itu udah sampai jihad mempertahankan tanah air. Oke, pertanyaan yang menarik, gimana kita menyikapi salah satu kelompok-kelompok yang, jadi kan kita harus memahami ya, Palestina itu kan ini bagi yang lain, Palestina itu kan terpecah menjadi dua, ada tepi barat, West Bank yang berbatasan dengan Yordania dan sebagainya, dan ada juga kemudian Gaza di sebelah bawah dekat Mesir dengan perbatasan Mesir. Nah, di Gaza dipimpin oleh Hamas, di tepi barat atau West Bank itu dipimpin oleh fraksi Fatah itu. Nah, mereka mempunyai mempunyai pendekatan berbeda terhadap penjajahan tersebut. Pendekatan yang Gaza adalah untuk kemudian angkat senjata, sedangkan si Fatah adalah dengan jalur diplomat atau secara damai terhadap Israel. Nah, gimana kita nih
sebagai kaum muslimin yang ada di luar kemudian Palestina itu menyikapi hal itu. Jadi begini teman-teman sekalian, intinya Hamas itu adalah suatu organisasi yang dia itu tadi kan angkat senjata, mereka melakukan jihad difa'i. Nah, apa yang dilakukan Hamas itu kemudian melawan secara terang-terangan terhadap Palestina itu sebenarnya yang mereka lakukan mungkin ini berusaha untuk melakukan seruan jihad itu. Karena kan yang Allah serukan kan ketika kemudian diserang kita harus nyerang balik. Sampai kemudian mereka itu terusir di tanah kaum muslimin. Cuman pada faktanya Tufanul Aqsa itu ketika kemudian orang-orang Hamas ini menyerang, justru banyak yang terjadi korban di tanah kaum muslimin. Nah, artinya kita memahaminya begini, bahwasanya sebenarnya yang dilakukan Hamas itu adalah bentuk perwujudan daripada jihad itu. Apakah dikatakan salah? Nggak sepenuhnya salah, karena memang Allah memerintahkan untuk angkat senjata. Kalau andaikan kemudian Hamas itu diam aja, atau diantara kemudian kaum muslimin itu pada di tanah Palestina itu diam aja, nggak ada yang angkat senjata sama sekali, maka penguasaan terhadap Baitul Maqdis akan lebih gampang lagi. Maka Baitul Maqdis itu kalau nggak ada Hamas, itu udah dari dulu Gaza itu bakal hilang. Salah satu yang satu-satunya yang kemudian mengangkat senjata karena di sana itu hanya Hamas saja. Nah, maka itu kemudian fakta yang harus kita terima juga. Nah, kedua, kalau ditanya sikap kita sebagai orang-orang yang kemudian di luar Gaza, orang Indonesia dan sebagainya, gimana kita menyikapi hal itu? Artinya ketika kita tahu bahwasanya Hamas itu mengarah kepada national state dan juga Fatah juga begitu, bahkan dia lewat jalur diplomatik, dia nggak mau angkat senjata. Artinya kita sebagai kaum muslimin, kita mencari solusi bukan di tanah Palestina itu sendiri. Cuman kita mencari solusi dari mana? Dari kemudian luar Palestina. Artinya kita pengen bagaimana caranya umat Islam itu seluruhnya sadar bahwasanya penjajahan Palestina ini harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan tadi persatuan tadi, jihad dan Palestina. Sehingga pada akhirnya ketika kemudian taruhlah misalnya ya, ketika kita berhasil dalam dakwah kita, akhirnya berdirilah sebuah khilafah. Lantas kemudian khilafah ini kemudian membantu Palestina sampai kemudian Israel ini hengkang dari tanah Palestina. Nah, maka pada saat itu kan otomatis tanah Palestina bisa kemudian masuk di dalam kekuasaan kaum muslimin. Karena tugas kita itu tadi berat, menyadarkan. Bayangin Hamas aja, sekelas Fatah aja, mereka juga terjajah loh. Bukan hanya pemikirannya, bukan hanya fisiknya aja, tapi orang-orang Palestina itu juga ternyata terjajah secara pemikirannya. Mereka pengen membangun negara berdasarkan nasionalitas itu. Nah, maka itulah tugas kita. Kalau ditanya gimana kita merespon hal itu, ya tadi caranya kita menyadarkan orang Palestina juga, menyadarkan kemudian orang yang di luar Palestina bahwasanya penjajahan itu nggak hanya bentuk bentuk fisik, cuman ada penjajahan bentuk lain, yaitu adalah penjajahan pemikiran yang dimana salah satunya orang Indonesia itu dijajah. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim nggak bisa untuk kemudian melakukan kewajiban yang lain. Coba bayangin, kita bisa melakukan kewajiban hanya cuma 5 aja, puasa, sholat, zakat. Ketika kita pengen ngejalanin kewajiban yang lain, kita nggak bisa. Apakah kemudian kita nggak terjajah? Kita terjajah jelas. Dimana ketika kemudian kita nggak bisa beragama secara sepenuhnya. Kalimat nggak bisa nggak bisa beragama sepenuhnya, itu adalah bentuk penjajahan. Cuman umat Islam itu nggak sadar. Mereka itu nggak sadar bahwasanya sebenarnya kita dijajah dengan bentuk lain. Nah, itu dengan bentuk kemudian negara republik dengan national state itu adalah bentuk penjajahan sebenarnya. Coba bayangin, apakah kemudian kewajiban itu hanya 5 doang rukun Islam? Enggak, kewajiban banyak banget. Apakah nanti Allah nggak nanya kewajiban yang lain? Allah bakal tanya. Nah, masalahnya kita nggak bisa melakukan kewajiban yang lain, kayak kewajiban nasbul imam, mengangkat seorang khalifah, kewajiban untuk kemudian berjihad, kewajiban yang lain kita nggak bisa laksanakan, Allah bakal tanya. Nah, sehingga hari ini kita nggak bisa melakukan kewajiban itu artinya penjajahan atas diri kita, yaitu kita nggak bisa menjadi Islam Muslim sepenuhnya. Itu yang kemudian harus tadi intinya semuanya kembali kepada liberation of mind. Liberation of mind itu ditujukan bukan hanya kepada orang-orang di luar Palestina, cuman bukan kepada si Hamas, kepada kemudian Fatah. Kita harus juga, makanya di sana juga ada gerakan-gerakan yang untuk yang menyerukan terhadap khilafah. Kan ada salah satu videonya tuh, yang salah satu korban yang meneriakan bahwasanya solusi utama dan pertama itu adalah
adanya seorang pemimpin atau khalifah dan khilafah. Itu yang harus kita sadarkan. Gitu, mungkin itu Mas. Kurang lebih. Mungkin ada sedikit pendapat. Kalau menurut Ana sih nasionalisme itu tidak sepenuhnya salah ya. Karena berkaca dari bangsa Indonesia sendiri, ketika kita dijajah itu mengutip pernyataan Soekarno di bawah bendera revolusi di jilid 1 itu, dia mengatakan kalau yang namanya nasionalis, kaum sosialis, kaum kiri dan juga kaum Islamis itu sebenarnya kita itu bisa bersatu loh, bisa untuk memenangkan melawan penjajah itu. Seperti yang berkaca sama Indonesia tadi, jadi ketika punya musuh yang sama, kita itu mengucilkan ego masing-masing dulu. Misalnya yang kiri mengucilkan egonya, yang kanan juga, yang tengah juga begitu. Nah, ketika ego itu sudah diturunkan, ketika kita punya musuh yang sama yaitu imperialisme tadi, maka itu bisa dikalahkan. Nah, mungkin bisa dikatakan bangsa Palestina itu bisa belajar dari Indonesia ketika masa penjajahan. Ketika di Palestina tadi mungkin anak-anak sedikit mengkritik pernyataan tadi yang katanya kalau Hamas satu-satunya yang berjuang di Gaza, tapi sebenarnya di Gaza itu ada beberapa faksi, termasuk ada kelompok kiri juga dan juga Syariah Al-Quds. Syariah Al-Quds ini kan memang terkenal agak dekat sama Syiah, sama Hizbullah, makanya negara-negara Arab itu agak sensitif, apalagi kan antara Salafi dengan IM dengan Hamas itu kan kita tahu kan bagaimana permusuhan mereka. Nah, kalau mungkin hal ini bisa diterapkan ketika masing-masing kelompok itu bisa menundukkan ego dan bersatu untuk melawan satu perjanjian, satu musuh yang sama, Anda rasa nasionalisme itu bisa menjadi salah satu solusi. Sebagaimana dulu kan Nabi itu ketika ada perjanjian di perjanjian Hudaybiyah, salah satunya itu kan menyatukan beberapa kelompok termasuk dengan orang yang Yahudi itu sepakat kalau kita itu atas dasar, mungkin anak katakan di sini kalau mungkin katakan atas dasar nasionalisme Madinah, kita bersatu menjaga Madinah dari serangan kelompok-kelompok lain. Namun pada akhirnya kan yang dikatakan tadi, Yahudi akhirnya berkhianat. Nah, jadi bukan tidak mungkin nasionalisme yang benar itu, nasionalisme yang diperbolehkan dalam Islam ya, itu bisa menjadi solusi. Karena kan Nabi sendiri punya jiwa nasionalisme. Ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dari Makkah, Nabi sampai bilang, kalaulah bukan karena perintah Allah, gak akan ku tinggalkan bumi Makkah. Ini kan menunjukkan salah satu sikap Nabi itu yang mencintai tanah air. Nah, tapi nasionalisme kan ini kan ada batas, lagi-lagi ada batasan-batasannya dalam Islam. Jadi Anda punya statement kalau nasionalisme yang benar yang diperbolehkan dalam Islam itu bisa menjadi solusi untuk Palestina. Oke, pernyataan yang bagus. Jadi artinya di sini kita kenapa kemudian Anda berbeda dengan antum, karena perbedaan kita beranjak daripada kemerdekaan itu sendiri. Definisi kemerdekaan yang antum bawa dengan yang Anda bawa itu berbeda. Bagi Anda, ketika kemudian kemerdekaan terhadap Palestina itu kemudian kita katakan ketika kemudian mereka bisa bersatu padu, orang-orang menurunkan egonya sampai kemudian orang-orang Israel itu kemudian hengkang, maka artinya mereka memang merdeka secara fisik, cuman mereka akan tidak merdeka secara kemudian keseluruhan, mereka nggak merdeka secara hakiki. Apakah kemudian itu yang kita pengen usung? Kan nggak begitu. Karena Allah menuntut kita untuk merdeka secara hakiki. Nah, masalahnya tuntutan itu yang menjadi beban kepada kita untuk kemudian kita realisasikan. Nah, tadi kalau ditanya bahwasanya semangat nasionalisme yang ada pada zaman Nabi, kita harus dudukan permasalahan dulu. Jadi nasionalisme pada saat ini itu berbeda dengan, jadi memang memang Nabi itu mempunyai seorang, bahkan bukan saja Nabi ya, seluruh umat, seluruh manusia itu mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mencintai tanah air. Nah, masalahnya nasionalisme saat ini itu di framing lebih jauh lagi, nggak cuman cinta tanah air. Cuman nasionalisme hari ini adalah bagaimana kemudian kita itu cinta tanah air dengan alih-alih kemudian menerima ideologi barat, yaitu kemudian sistem demokrasi. Jadi cinta tanah air itu memang sifat manusiawi, gitu, memang sifat manusiawi yang dimiliki kaum muslimin. Cuman masalahnya ketika nasionalisme itu melabrak tadi pintu-pintu syariat, itu yang kemudian bahaya. Lah kalau dikatakan nasionalisme itu bisa menjadi solusi bagaimana? Bagaimana kita katakan solusi ketika di waktu yang sama faktanya hari ini nasionalisme itu melabrak daripada banyaknya kewajiban-kewajiban Allah yang nggak terhitung tuh. Nah, maka itu yang kemudian
kita dudukan persoalan. Memang betul sih bisa memang Israel andaikan hengkang. Cuman kalau kita kalkulasiin ya kekuatan Fatah dan juga dari Gaza dan juga daerah tepi barat, andaikan bisa mereka bersatu untuk kemudian menghancurkan Israel, ya nanti mereka berdiri dalam bentuk negara national state, yang dimana di sana negara nasional state itu kemudian menerapkan taruhlah Republik Palestina, berdirilah negara Republik Palestina, yang dimana di dalam nasionalisme itu menolak daripada sistem khilafah atau sistem syariat Islam. Hari ini bahkan kita lihat kan di NKRI pun di Indonesia secara tegas bahkan petinggi-petinggi negara itu menolak kemudian penerapan syariah. Nah itu yang kemudian titik problemnya. Jadi bedakan cinta tanah air dengan ideologi nasionalisme. Nah itu yang kemudian harus kita bedakan. Atau yang kedua adalah arti daripada kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan harus dibagi menjadi dua. Ada kemerdekaan fisik, ada kemerdekaan kemudian secara hakiki, itu yang kemudian harus kita pahami. Makin gelap nih. Makin gelap. Ya kelihatan. Berarti gimana? Nanti kita di belakang lihat diskusi ya. Awan. Kalian nonton kita. Kepala. Udah malam nih. Udah gelap banget nih. Oke, karena waktu sudah mendekati waktu sholat maghrib ya, untuk pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan. Perlu diingat bahwa dengan adanya pertemuan ini itu adalah menjadi bukti bahwa kita ini nggak diem aja gitu dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Karena ya minimalnya begini, kita mengadakan forum-forum diskusi untuk mengingat kembali gitu. Terkadang nih habis di luar diskusi, bahkan kalau nggak ada diskusi begini kita suka lupa gitu dengan kondisi yang sebetulnya di sana tuh nggak ada selesainya, terus menerus tiap hari itu berkelanjutan. Ada posisi gitu sih ya? Cukup ya? Kita Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di diskusi sore hari ini. Ya, diskusi hari ini kan membahas soal Palestina ya, terkait dengan pernyataan dari Presiden kita Prabowo dan normalisasi, dan juga mungkin ada solusi yang ditawarkan juga terkait dengan Rules and Solution. Dan tadi juga ada berbagai pandangan gitu ya terkait dengan Palestina, apa solusi terbaiknya gitu. Dan menurut Anda forum ini bagus untuk dijadikan sebagai berbagi pendapat lah. Jadi kalau misalkan dari kultur ini memang kita konses di solusi yang memang tadi ya sudah dijelaskan oleh materi. Dan tadi juga ada beberapa yang kayak abang ini gitu ya, yang menyuarakan solusi lain, dan aneh rasa ini hal yang bagus gitu ya, hal yang bagus, dan ini menjadi ajang bagi kita untuk saling berbagi Berpikiran. ya. Jadi nggak harus emang mungkin menurut kita gini, abang harus gini gitu kan, dan juga ini pendapat yang terbaik untuk kita lah gitu, yang mungkin nanti depannya bakal kita sama-sama perjuangkan Palestina gitu. Jadi nggak perlu ada rasa dominasi gitu. Jadi kan ini forum yang memang bagian dari bertukar pikiran lah, gitu ya. Itu mungkin ya dari yang ini, biar nggak terlalu tegang banget gitu ya. Oke, kita kembalikan ke karena udah gelap jadi ya, dicukupkan ya untuk pertemuan sore hari ini. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama